majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, wal musyahidin wal musyahidat. Bapak dan ibu-ibu
alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, baik yang hadir, yang mendengarkan, ataupun yang menyaksikan dimanapun berada. Subuh ini Allah izinkan kita untuk menikmati kebersamaan di salah satu majelis yang kita berharap mudah-mudahan karena Allah sehingga dihitung sebagai tanda syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan salawat dan salam kita sentiasa pula menghiasi majlis-majlis kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita diizinkan berbahagia dengan syafaat Nabi hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, masih dalam bersama Imam Asy-Syafi'i dalam babul faraid allati anzalallahu nassan, yaitu kewajiban-kewajiban fardu-fardu yang Allah turunkan secara nas. Dan Syekh Ahmad Syakir menukil dari perkataan Imam Asy-Syafi'i dari kitabnya di mana Nabi alaihissalatu wassalam tidak berani mengadakan hukum baru yang menyalahi hukum Allah tabaraka wa ta'ala, walaupun beliau memiliki dalalah, indikasi atau petunjuk atau isyarat bahwasanya ada tanda-tanda salah satu dari dua orang yang berkasus itu benar dan salah satunya tidak benar, tapi Nabi tidak menggunakan tanda-tanda itu. Oleh sebab itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala juga menyebutkan beberapa contoh lagi. Di antaranya adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, innakum takhtasimuna ilayya wa qad yakunu ba'dukum alhanu bihujjatihi min ba'd. Kalian datang kepadaku mengadukan kasus atau berkasus ya, berselisih tentang hak. Lalu saya dengarkan, barangkali sebagian lebih pandai dan lebih lihai menyampaikan hujjah, menyampaikan alasannya, menyampaikan bukti-buktinya dari yang lain. Walaupun sebenarnya kalian salah satu dari kalian paham siapa yang berhak, siapa yang tidak. Ya kita pasti paham lah bahwa ini sebenarnya tidak hak kita. Minimal ragu kan, minimal ragu. Orang-orang yang berkasus rata-rata paham itu bahwa itu hak dia atau bukan hak dia. Nah, kecuali beberapa kasus yang sangat rumit misalnya yang terjadi banyak syubhat di dalamnya, tapi pada umumnya orang yang berkasus batas tanah atau bahkan klaim surat tanah sekalipun, Masya Allah, sampai tanah 10 suratnya ya, satu tanah 10 suratnya. Kadang-kadang tidak selesai di atas tanah sampai masuk tanah. Gara-gara itu nasallallahu salamatu wal afiyah. Kaum muslimin dan muslimat, jadi sebagian kalian, kata Nabi SAW, lebih pandai menyampaikan hujjahnya, al-hadu bi hujjatihi. Maka kata Nabi, siapa yang aku putuskan hak baginya padahal dia tidak berhak dan dia tahu, jangan diambil, jangan diambil. Masya Allah. Karena itu sebenarnya aku potongkan baginya sepotong api neraka. Walaupun mungkin indikasi ada, tetapi tidak digunakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, karena hukumnya dengan al-zahir, hukumnya secara zahir.
Beliau juga menyebutkan contoh tentang orang-orang munafikin di Madinah. Orang-orang munafik zahirnya adalah sahabat Nabi, ya kan? Zahirnya adalah sahabat Nabi, tapi subhanallah, Allah menjaga agamanya. Tidak ada pula orang munafik itu yang jadi perawi hadis. Gimana mereka nak rawikan hadis? Kalau biasa hadis itu sembunyikan semuanya kan? Ya, alhamdulillah. Jadi tidak ada satupun orang munafik ada nomor registrasinya sebagai perawi hadis. Alhamdulillah, selamat kita. Subhanallah, ini mukjizat hakikatnya kaum muslimin dan muslimat. Sama dengan ketika Allah turunkan ayat atau surat Tabbat Yada Abi Lahab. Kapan turunnya? Hah? Kapan turunnya? Di Makkah. 10 tahun menjelang hijrah. Dimulai dakwah jahriyah kan? Nah, Nabi alaihissalam umumkan itu dan dibacakan ke seluruh orang. Sampai juga ke Abu Lahab. Tapi subhanallah, para ahli tafsir menyebutkan tak tergerak pula Abu Lahab untuk membuktikan kebohongan Nabi. Dalam tanda petik ya, kan mereka nuduh Nabi bohong kan? Sekarang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammad masuk Islam saya. Ternyata Muhammad tidak benar. Ini buktinya dia turunkan ayat saya terlaknat sampai hari kiamat, buktinya saya masuk Islam. Tidak terpikir olehnya. Jadi orang-orang munafik tak terdaftar perawi hadis. Alhamdulillah. Jadi tidak perlu risau antum ya. Banyak munafik. Ya, setiap zaman ada munafik. InsyaAllah tak akan tercampur. Walaupun bagi mereka yang tidak ngaji pasti kabur. Maka obatnya adalah ikut ngaji seperti dulu sahabat ikut ngaji pada Nabi SAW, dan kita ikut pula ngaji sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga sebanyak apapun orang munafik di sekitar kita, insyaallah siapa yang ambil ilmu dari ainil ilmi, kata Ibnul Qayyim, siapa yang ambil ilmu dari sumbernya ilmu itu sendiri, sabat, pasti kokoh. Cuma kalau tuan-tuan tidak ngaji langsung dari tidak ambil dari sumber aslinya, dari aliran-alirannya, wa man akhadhal ilma min jarayanihi akhadhathu amwajul fitani wasyubhat. Dia akan terombang-ambing oleh gelombang fitnah dan syubhat. Dikitnya syubhat, berubah mazhab ya. Makanya sekarang tanda ahli sunnah ini, besok berubah lagi. Apa sebab? Sebab tidak mengambil dari dasarnya, dari dasar dan sumber aslinya. Terus sumber sunnah mesti mazhab Syafi'i, mesti akidahnya ini, mesti tasawufnya ini kan. Sekarang berubah lagi. Ya, kalau tidak zikir bersama berarti bukan ahli sunnah. Kalau tidak kunut subuh berarti tidak ahli sunnah. Berarti tuan-tuan tidak ahli. Kayak itulah, tuan-tuan tidak ahli sunnah ini, masjid ini tidak ada kunut subuh. Ada tadi? Bilang nanti sama imamnya supaya jadi ahli sunnah mesti kunut subuh. Berubah lagi, besok entah apa lagi. Besok kalau baru dikatakan ahli sunnah kalau dakwanya pakai itulah antum sendiri yang bilang, tidak saya. Nah, jadi dibuatkan harus sesuai dengan budaya. Kalau di Kampar budaya Ocu misalnya, kalau di kepulauan budaya Melayu. Kalau tidak sesuai budaya Melayu berarti tidak ahli sunnah. Begitulah, tidak kokoh. Kalau masuk kampung saya Montang Pagaan Lapuk, tidak tahu ya, tanya nanti sama Pak Yadi. Pak Yadi tidak tahu juga. Tahu ya, alhamdulillah. Pagaan tahu kan? Kayu pagar gitu. Jadi kalau udah lapuk diruncing dihentakkan, bahasa tahu ya. Nah, bahwa dia Montang Pagaan lapuk, diontang patah, akhirnya tidak ada tinggal lagi. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi orang munafikin Nabi menyikapi mereka atau meletak hukum yang Nabi terapkan sama dengan hukum yang diterapkan pada kaum muslimin. Walaupun Nabi punya tanda
punya tanda munafik. Iya kan? Tandanya mereka bila salat subuh dan salat isya itu rata-rata munafik, tak ada yang hadir. Apa sebab? Lampu mati. Kan tak ada lampu itu. Jadi orang tak nampak. Jadi ketika orang tak nampak, mereka kan ria kan? Kan ria mereka. Orang ria itu kalau tak ada orang, tak dia amalkan. Makanya Nabi sebutkan athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri. Seberat-berat salat bagi orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Kalau hari ini bukan orang munafik aja, orang Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati. Jadi Nabi tidak hukum mereka seperti orang kafir, tapi tetap sebagai orang Islam. Apa sebab? Karena mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan mereka kadang lebih apa namanya istilahnya, lebih action lagi. Apa istilahnya itu ini? Lebih action, apa namanya? Lebih agresif ya, dan lebih agresif dari Muslim biasa. Contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik. Itu setiap Nabi sebelum naik mimbar hari Jumat, dia berdiri dulu samping mimbar itu. Masya Allah, pidato berapi-api dia. Wahai kaum muslimin, ini adalah Rasulullah. Nah, gitu ya, yang harus kita junjung tinggi. Dalam hati, cepat mati. Pandai mengambil muka, berminyak apa? Minyak air. Iya, pandai ngambil muka. Allah musta'an, berminyak air. Jadi hampir setiap Jumat. Tapi padahal hatinya Nabi harus cepat dilenyapkan. Coba bayangkan, Nabi tahu karena dikasih tahu oleh Jibril alaihissalam. Tapi Nabi terapkan hukumnya, hukum orang Islam. Sama sekarang. Mungkin tanda-tanda munafik di sebagian kaum muslimin terlihat jelas. Dia lebih banyak misalnya membela orang kafir daripada orang Islam. Orang kafir menang sorak dia, orang Islam menangis sedih dia. Ada. Tapi karena dia belum menanggalkan nama Islamnya, masih tetap Muslim, maka kita, kalau dia salam kita jawab. Kalau dia masuk masjid kita kasih duduk, kasih solat di sini. Jangan larang-larang, bahaya. Nah. Solat. Jelas? Nah. Kadang sholat pertama saya solat, kadang tidak boleh dilarang karena dia terhitung orang Islam, zahirnya Islam. Dan Allah sudah tahu, katakan, "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Ketika datang kepadamu orang-orang munafik, mereka semua berkata, "Kami bersaksi engkau benar-benar innaka la Rasulullah, benar-benar Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka rasulullah." Tidak perlu mereka bersumpah, Allah tahu engkau rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah menyaksikan bahwa orang munafik adalah benar-benar bohong. Coba ini. Jadi orang munafik karena mereka masih mengucapkan syahadatain, maka hukum dunianya mereka dihukum seperti orang Islam. Nikahnya disahkan, warisannya disahkan. Hak orang Islam diberikan hak Islam. Jelas? Sebagaimana orang Islam hari raya, mereka ikut hari raya. Kadang lebih meriah lagi. Euforianya lebih tinggi lagi kadang. Nah, ya. Begitu. Nabi tidak menghukum dengan tanda indikasi-indikasi, tapi harus bukti yang nyata. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, Imam Asy-Syafi'i masih dalam kitab Al-Um, wa hadza yujibu 'ala al-hukami ma wasabtu min tarkid dilalatil batinah. Ini mewajibkan kepada para hakim seperti yang aku sebutkan
min tarkid dilalatil batinah, yaitu meninggalkan indikasi-indikasi yang tidak jelas atau yang tidak nampak, yang batinah, hanya sekedar indikasi, bukan zahirnya. Kalau orang kafir kan zahir kan, nampak kan, ya, ini enggak, dia nampaknya orang Islam tapi hatinya orang kafir. Atau misalnya dia nampaknya tadi dia tidak melakukan zina, tapi ada indikasi, gitu ya, dia tidak ngaku, bersumpah dia. Nah, maka tidak dilihat dengan indikasi tadi, karena ini kan tidak nyata. Karena bisa saja orang serupa, masih ada syubhatnya kan, ya, masih ada syubhatnya bahwa walaupun anaknya mirip ayahnya yang berzina, yang berzina ini. Berapa banyak orang yang Masya Allah lahir dari nikah yang asli, nikah yang sahih, yang satu di Thailand, satu di Bangkinang, mirip sekali, ada kan? Itu. Makanya ketika ada seorang yang datang ke Nabi, anaknya kok beda dengan kami ya Rasulullah, jadi dia curiga sama istrinya kan. Lalu kata Nabi SAW, kamu punya ada onta? Punya. Ada ya warna hitam, ada warna merah dan sebagainya. Ada ya Rasulullah. Nah, kenapa berubah warnanya? Dia jawabnya, naza'atu irqun ya Rasulullah. Ada tali keturunan barangkali yang menariknya. Kalau gitu ini juga mungkin ditarik oleh tali keturunannya. Mungkin dulu di datunya dulu ada yang hitam. Lalu nikah sama orang yang putih. Sebagian hitam, sebagian putih. Kan ada seperti itu. Nah, enggak belang Pak, masa belang ya? Oh, maksudnya satu putih yang itu, saya kira ada yang pula belang lahirnya. Enggak. Kalau ada belang takut orang, manusia mati meninggalkan budi, harimau meninggalkan belang. Baik. Sampai kalau baju apapun, baju pencuri pun belang-belang juga di bawah orang Pak ya. Jadi kata Nabi SAW, ini indikasi seperti ini tidak dijadikan dasar yang kuat untuk hukum, karena masih ada kemungkinan. Dan hudud itu ada perintah dari Nabi SAW, idra'ul hududa bis syubhat, yaitu tinggalkan menerapkan had kalau masih ada syubhatnya. Ini hukum asalnya. Makanya tentu jangan risau kalau seandainya diterapkan hukum syariat. Dihukum hukum syariat, patah apa putus tangan kita nanti, gitu ya. Saya pernah nyuri sandal katanya kan, ya, enggak. Asal ada sedikit saja syubhatnya, had itu tidak diterapkan. Alhamdulillah, saya pengalaman tidak terlalu panjang lah, tapi sering kalau ada kasus yang melibatkan ETKI, TKW, masyarakat Indonesia di Madinah, alhamdulillah di kejaksaan pernah 4 tahun setengah lah lebih kurang. Tidak pegawai, tidak PNS. Sekarang tidak ada PNS. Di pengadilan tinggi Madinah juga, mahkamah Al-Kubranya juga sampai 5 tahun setengah. Ikut sekali-sekali, tidak tiap hari Pak. Karena kasus tidak banyak. Ya. Alhamdulillah selalu tuan hakimnya berupaya untuk tidak menerapkan had. Misalnya orang berzina, na'udzubillah, berzina, itu diupayakan dia jangan ngaku, ngaku. Ya mudah, seperti Nabi kan, Nabi datang kepadanya Ma'iz Al-Ghamidi, datang dari kanan, ya Rasulullah, dia bilang begitu. Nabi menoleh sini, datang di sini, datang lagi dari depan, 3 kali. Nabi bilang, jangan-jangan kamu hanya sekedar menyentuh, membelai dan sebagainya. Enggak Rasulullah, langsung disebutnya, betul-betul Rasulullah. Kalau gitu apa boleh buat? Ya, akhirnya diterapkan. Jadi intinya kalau bisa dielakkan. Maka enggak usah takut ya. Ini kan banyak yang takut nih, besok habis kami katanya. Ya, habis kami. Yang yang ketakutan berlebihan itu. Enggak, alhamdulillah kan sudah sering saya sebutkan ya, 13 tahun di Arab Saudi itu sama dengan 1 menit di Chicago kriminalitasnya. Dulu ya, sekarang saya tidak tahu. Tonton mau tahu yang sekarang, silakan buat penelitian sendiri. Ya, buat penelitian sendiri. Alhamdulillah yang namanya kisas apa? Nah, kan itu
Itu dalam setahun kadang tidak ada sama sekali Arab Saudi itu tidak ada. Nah, alhamdulillah. Karena pembunuhan tadilah 1 menit di Chicago mana coba? Di Sumbar. Hah? Caniago di Sumbar. Bukan Caniago ya, bukan Chicago ya, Chicago. Nah, Chicago di Amerika. Itu 1 menit sama dengan 13 tahun di Arab Saudi. Ini dibandingkannya. Susah dicari kan bandingannya, alhamdulillah. Begitu amannya. Karena apa? Orang takut melakukan kejahatan. Jadi kalau kita tiap hari koran penuh dengan kejahatan. Kadang tidak baca koran pun sampai juga ke kita. Wassalamualaikum. Kadang masuk WA status sebagai na'udzubillah. Baiklah kaum muslimin. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ini mewajibkan kepada para hakim apa yang aku sebutkan, min tarkid dilalatil batinah, meninggalkan indikasi yang tidak zahir, yang masih mengandung kemungkinan. Bisa walaupun tafsir terdekatnya adalah bukti benar, tetapi tidak bisa asal ada sedikit syubhat di dalamnya maka dihindarkan. Ma'asyarul kiram dirahmati. Wal hukmi bidzahiri, dan melaksukkan hukum, memutuskan hukum dengan yang zahir. Minal qawli, yaitu perkataannya sendiri yang mengaku. Ini kan zahir, ngaku dia melakukan, maka dihukum dengan itu. Awil bayyinah, atau bukti yang tidak ada syubhat di dalamnya, yaitu saksi. Taib. Awil i'tiraf, atau pengakuan. Awil hujjah, atau hujjah bagi orang yang tadi utang piutang misalnya, dia lebih pandai untuk menyebutkan ya dengan hujjahnya. Misalnya tanda saya punya tanah ini, tuh lihat nanti di sudut kiri kanannya, di 4 seginya ada saya tanam drum tahu? Drum tak jatuh juga ini, kaleng besar itu. Tempat minyak tak dulu. Drum diisi dengan semen di dalamnya. Orang kan tak tahu tuh, Pak. Kan Bapak tak pernah terbayang tuh, Pak. Saya terbayang pun tak pernah buat. Itu. Rupanya betul diperiksa, di sudut ini ditemukan, sudut anak temukan. Itu kan kuat kan? Bisa saja dia bukan pemiliknya, dia dulu pekerjanya. Iya kan? Yang pemilik asli mungkin dah mati kan? Akhirnya dia mengakui itu milik dia. Bisa saja. Kan ya kan? Tapi kan bukti nih. Ini hujahnya, kuat. Ya Pak ya? Kan kuat hujahnya. Mana orang terbayang nak buat itu kan? Dikubur dalam tanah, 1/2 meter di bawah atau 2 meter di bawah. Tidak terbayang orang palingnya nanam pohon di sini, pohon di sini, pohon di sini. Belum tumbuh dari bang orang kan? Nah, kadang dimakan oleh musuh-musuh dari hewan-hewan yang buas dan sebagainya. Baik. Wadalla anna alaihim ayantahu ila man tuhiya bihim ilaihi. Dan membuktikan bahwa mereka mesti yantahu, berhenti pada apa yang mereka mesti berhenti padanya, itu hukum dengan zahir. Kama intaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai fil mutala'inain ila man tuhiya bihi ilaihi, kepada hukum yang di situ Nabi dihentikan, yaitu hukum dengan zahir. Walam yuhdits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hukmillah, dan Nabi tidak melakukan atau mengada-ngada hukum, sesuatu hukum pun dalam hukum yang sudah ditetapkan Allah. Allah tetapkan dua-duanya bebas. Dengan apa? Bersumpah. Sumpah 4 kali tambah 1. Ini sumpah 4 kali tambah 1. Dengan demikian yang dituduh bebas, yang menuduh bebas dari had. Nah, wa amdahu 'alal mula'inah. Nabi tidak membuat hukum baru sehingga sehingga dia menghukum orang perempuan yang tadi yang terbukti ada indikasi. Nah, bima zahara min sidqi zawjiha 'alaiha bil istidlal bil walad. Walaupun sudah nampak oleh Nabi kebenaran
klaim suaminya atau tuduhan suaminya, yaitu dengan melihat anak yang dilahirkan. Ayyahuddah hadaz zaniyah. Harusnya Nabi menghad dia sebagai hukum perempuan yang berzina, yang sudah bersuami dan berzina tentu dirajam. Tapi Nabi, karena Allah sudah putuskan dalam kitabnya, Nabi tidak mengada-ngada lagi hukum baru, karena Allah mengajarkan kepadanya untuk menghukum dengan zahir. Ini juga peringatan bagi kita bersama bahwa pada asalnya kalimat-kalimat Al-Quran dan hadis mesti dipahami secara zahir. Karena kalau tidak zahir, tidak bayinat namanya. Pada Allah menyebut, mensifati kitabnya dengan bayinah, mubin. Jelas ya? Kalau tidak jelas, kebanyakan maknanya mustasyabihat, berarti tidak jelas. Maka disinilah terjadi penyimpangan-penyimpangan, khususnya dalam masalah akidah. Banyak yang tidak mau memahami makna zahir. Kenapa? Ada subuhat tadi. Padahal subuhat harus ditinggalkan. Jelas ya? Ini kan hukum zahir dari Allah, bebas, sah? Kan ada subuhat tadi. Tandanya anaknya lahir menyerupai pelaku. Anaknya lahir menyerupai pelaku. Ini kan subuhat nih. Tapi Nabi apa ikut subuhat? Apakah Nabi mengikuti subuhat? Tidak. Walaupun subuhatnya berat. Demikian juga dalam masalah akidah. Berita yang datang dari Allah SWT pasti makna asalnya zahir. Lalu datang subuhat, ya, kesalahpahaman kita terhadap ayat laisa kamitsli syai'un misalnya, atau ayat aina ma takunu wa huwa ma'akum aina ma haitsu ma kuntum wa huwa na'am wa nahnu aqrabu ilaihi ayat dalam surat Qaf, wa laqad khalaqanal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini kan makna-makna, ya, dalam pemahamannya mengandung subuhat, sebagian istibah. Ya, apakah Allah yang dekat atau ilmunya? Maka ayat ditafsirkan dengan ayat ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu pun dia melafazkan suatu ucapan kecuali ada yang mencatat. Berarti dekatnya dekat ilmu, bukan dekat zatnya. Sebagaimana orang Arab mengatakan wal haitsu ma nasir fal qamaru ma'ana. Kemanapun kita pergi, bulan tetap bersama kami. Apakah maknanya bulan bersama kita di bumi? Hah? Jauh dulu. Apakah bulan bersamanya jalan? Ya, jalan dengan bulannya. Kalau kak bulan mungkin. Kan ada nama orang bulan kan? Itu mungkin. Tapi kalau bulan yang di atas, ya, walaupun disebut bersama kita, tapi maknanya adalah cahayanya bersama kita. Dia tetap di atas. Makanya Allah tetap di atas, ilmunya bersama kita. Jelas? Nah, subuhat seperti ini sehingga menghabisi ayat-ayat dan hadis-hadis yang banyak gara-gara subuhat memahami. Jelas Pak ini? Tidak jelas Pak ini. Kalau jelas tidak akan kena orang banyak. Ya, kalau jelas. Ini masalahnya. Gara-gara subuhat tadi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya kalau biasa dengan subuhat, payah kita. Makanya jangan biasa dengan subuhan. Jelas? Apalagi bersubuhan. Apalagi bersubuhan. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW dia melihat tandanya, ya, hampir yakin itu. Cuman Allah putuskan bahwa yang menuduh, yang menuduh bersumpah bahwasanya dia benar dalam menuduh itu. Dan yang kelima, dia bersumpah bahwa laknat Allah atasnya bila dia dusta. Wa yadra'u anha. Kemudian mereka menghindari wanita tadi dari had, yaitu dirajam. Kan? Kalau itu dirajam, maka dia bersumpah pula 4 kali bahwa suaminya
bohong. Dan yang kelima, Allah murka kepadanya bila suaminya benar. Benar, Pak? Nah, Nabi bilang, saya tahu salah satu dari kalian pasti bohong. Kita juga tahu ya, bila ada satu bilang iya, satu bilang tidak, tidak mungkin dua-duanya bohong. Tidak mungkin dua-duanya benar. Iya kan? Satu bilang halal, satu bilang haram. Mungkin dua-duanya benar? Tidak. Maka berlombalah menjelaskan. Jangan marah-marah. Jelas? Sebagian orang kan marah dia kan. Awak disalahkannya pula katanya. Nggak usah marah-marah. Aman aja lah. Salahkan pula dia. Kan biasa tuh kan. Salah menyalahkan biasa kan. Jangan cari-cari salah aja lah. Iya. Antum bebas menjelaskan dia itu halal. Saya harus bebas juga menjelaskan bahwa itu haram. Jelas? Nah, kalau jelas. Kalau begini insya Allah aman kita berilmu. Cuma kalau memfitnah, siapa yang menghalalkan berarti ini golongan sesat menyesatkan. Ini yang masalahnya. Ya saya? Ya enggak? Belum lagi dijelaskan hukumnya sudah disesatkan. Nanti kalau tidak zikir bersama berarti bukan ahli. Anda sudah keputusan gitu. Jadi orang nanti tengoknya, oh ini masjid seperti yang kata Kiai kemarin bukan masjid ahli sunnah. Pada tiap hari menerapkan sunnah. Allah musta'an. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Faman ba'dahu minal hukami, orang yang setelah Nabi dari para hakim, aula alla yuhditha syai', lebih patut untuk tidak mengada-ngada hukum baru. Nabi saja tidak berani, apalagi selain Nabi SAW. Ini harusnya kaum muslimin. Nabi saja tak berani mengada-ngada, apalagi kita. Kenapa apalagi kita? Karena Nabi kan punya hak. Diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan syariat. Nah, ketika dia tidak berani membuat hukum baru dalam masalah ini, tandanya tidak ada wahyu yang membolehkan dia melakukan hukum baru di sini. Jelas? Pahamnya enggak? Alhamdulillah. Berarti Nabi sendiri tidak boleh berbuat bid'ah. Ini terbalik, tuntun bilang Nabi mensahkan bid'ah. Auzubillah. Ya, nauzubillah. Nabi mensahkan bid'ah berarti bid'ah semuanya sah. Nauzubillah. Jadi kadang-kadang kita subhanallah kadang lupa karena diyakini dulu baru cari dalil. Diyakini dulu baru cari dalil. Harusnya cari dalil dulu baru bikin hukum. Ini enggak. Ya, nak bikin kue yang ada yang dia diadon diolah kembali, dicayok apa namanya? Harusnya beli bahan dulu baru bikin kuenya asli. Kalau antum ambil kue yang sudah ada, habis itu diadon lagi, dibancau lagi, tahu dibancau? Dikacau lagi, ya. Makanya kacau produknya. Ika kue tapi ada bakwan dalam. Rupanya termasuk bahan bakwan di dalamnya. Jelas ya? Atau dimasukkan acuan yang tidak sesuai. Nah, acuan kue dijadikan acuan bakwan. Akhirnya ada aroma bakwan di dalamnya. Ini sunnah tapi bau-bau non sunnah. Nah. Jadi enggak, makanya cari bahan dulu baru buat produknya. Pahamnya enggak? Jangan buat dulu baru cari bahannya. Faman ba'dahu minal hukami aula alla yuhditha fi syai' lillahi fi hukmun. Tidak boleh melakukan suatu yang baru pada hukum yang Allah sudah tetapkan. Auli rasulihi, atau Rasul sudah menetapkan hukum pula. Lalu kita buat hukum yang baru, tidak boleh. Ghaira ma hakama bihi bi'aini, yang berbeda dengan apa yang diputuskan oleh keduanya, Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, au makana fi ma'nahu, atau hukum yang semakna dengannya. Berarti berlaku qiyas di sini. Berlaku qiyas. Cuma harus dipahami. Ini sebagian kadang setengah paham, sehingga ada yang klaim bahwa saya tidak menjadikan qiyas sebagai hukum. Sudah berkali-kali wak tegaskan. Makanya ikuti terus, jangan setengah-setengah, nanti setengah paham. Kalau setengah paham itu bahaya.
Ya, lihat kan antum tak boleh secara tekstual, harus kontekstual katanya. Ketika bicara tentang mengenal sifat Allah, tidak berlaku qiyas. Sahabat hanya mengenal Al-Quran dan hadis, jelas. Tapi kalau masalah hukum yang qabil lil ijtihad, yang masuk hukum yang sifatnya bisa diijtihadkan, maqulul makna, itu sudah sering kita tegaskan sejak zaman Nabi sudah berlaku itu Al-Quran. Makanya nyimak dari awal kemarin ya Allah mencontohkan banyak masalah qiyas yang diberlakukan sejak zaman Nabi. Maka kita katakan, juga sering kita nyatakan bahwa qiyas itu sunnahnya Nabi SAW, bahkan lebih tua dari ijma', lebih tua dari ijma'. Di zaman Nabi tidak ada ijma', tidak berlaku dalil ijma' karena Nabi masih hidup. Ijma' baru berlaku setelah Nabi wafat. Sama, di zaman Nabi tidak ada yang namanya bid'ah, jelas. Baru dapat bid'ah setelah Nabi wafat, karena mendatangkan suatu hukum baru setelah selesainya syariat. Itu yang mengada-gada. Sebagian tidak. Ini masalah di sini kadang setengah paham gitu, setengah paham. Sehingga dikatakannya Nabi membuat atau membolehkan bid'ah. Ini kelirunya pemahaman sebagian kita kaum muslimin, sehingga kalau begitu setiap asal baik pasti ini. Nah, qiyas itu sudah ada sejak zaman Nabi. Nah, siapa ulama yang melakukan qiyas dalam masalah ijtihad, dia sudah menerapkan sunnah Nabi SAW. Paham ya? Jadi jangan keluar lagi status nanti sekelas dokter mengatakan tidak boleh berpakai qiyas, bentur-benturkan qiyas dengan hukum. Berarti setengah paham. Kalau setengah paham itu apa maknanya? Ragu-ragu ya Pak ya. Jadi akhirnya menimbulkan fitnah, ya, menimbulkan fitnah. Maka tidak semua yang antum dengar langsung harus disiar, harus cross check, recheck and check ya, harus diklarifikasi. Setelah itu baru dipublikasi kalau perlu. Tidak perlu untuk apa? Sebab akan melahirkan nanti komentar-komentar miring. Kan bahasan saja sekelas dokter tidak ngerti kan gitu. Nanti dibilang orang yang belum dokter lebih tidak. Kan itu nanti dibalikan orang. Kena juga kita jadinya. Iya. Kalau dokter fikih tidak paham usul fikih, berarti dokter yang bukan fikih lebih tidak paham lagi nanti. Ya, ini berabe juga kita jadinya, Pak. Ya, dokter fikih saja tidak paham istilah fikih, apalagi dokter yang bukan dokter fikih. Dokter yang belajarnya di absen setiap hari tentu akan tidak ngerti. Berarti yang dokter yang belajar 2 kali semester lebih tidak paham lagi nanti. Kan bahaya kita. Jadi tidak bisa. Jadi jangan menimbulkan fitnah karena setengah paham. Ya. Kalau makanya kaum muslimin menghukum terhadap seseorang itu tidak bisa dengan 1 kasus 2 kasus. Kami ketika belajar ilmu jarhi wa ta'dil, ya ada juga buku bagus, lihat Al-Ihkam fi Qawaidil Hukmi 'alal Anam, yaitu kaedah-kaedah mengeluarkan hukum tentang seseorang. Antum nak hukum ilmu, Pak Edi misalnya menghukum pengetahuan saya tentang hadis, Pak Edi harus punya ilmu tentang hadis. Ini ilmunya tentang hadis semua, tiba-tiba menghukum orang yang belajar hadis lama gitu. Tidak masuk, tidak masuk dia. Pasti dia salah paham. Makanya banyak saya lihat tulisan-tulisan, Masya Allah ya nih. Ya secara akademisi, Masya Allah banyak menyorakkannya. Tapi secara isi lebih baik ditiadakan. Seperti kata Syekh Sufyan Al-Hakami, wa kam min kitabin haqquhu an tutlifah. Banyak buku lebih baik dihilangkan dari pustaka kita daripada dibaca. Banyak artikel ya secara nama Masya Allah bombastis kadang, bombastis, tapi isinya seperti balon kempes. Nah ada juga isinya, nauzubillah tsumma nauzubillah. Kenapa tadi? Gara-gara setengah paham. Iya, ahli fikih saja, dokter fikih tidak paham istilah fikih, itu dokter yang bukan takhasus fikih lebih tidak paham pula. Maka hati-hati dalam membuat komentarnya supaya nanti kita tidak dibuat orang gemetar.
Nasallahu alaihi. Jelas tuh? Jadi hal-hal yang ijtihad berlaku qiyas. Masa kita udah lama belajar risalah masih tidak paham juga? Ya, jadi hukum yang bi'ainihi, hukum langsung dari Allah dan Rasul, atau yang semakna dengannya yang bisa diqiyaskan. Yang bisa diqiyaskan. Seperti masalah. Kadang lucu juga orang. Ya, kalau antum tidak mau buat bid'ah hasanah, tidak boleh zakat pakai beras katanya. Zaman Nabi tidak ada beras. Antum memang sudah teliti bang tidak ada beras zaman Nabi. Sudah ada antum teliti bahwa tidak ada beras zaman Nabi. Hah? Atau hanya mengira-ngira juga. Makanya jangan pakai kira-kira. Di sini hukum masuk dalam bab muamalah berlaku qiyas. Dan qiyas itu adalah sunnah Nabi SAW, bahkan saya katakan lebih tua daripada ijma'. Bahkan lebih tua dari bid'ah. Lebih tua dari bid'ah. Bid'ah tidak berlaku zaman Nabi, tapi berlaku setelah Nabi. Tapi qiyas sejak zaman Nabi sudah berlaku. Dan tetap berlaku sampai hari kiamat insyaAllah ta'ala. Pada masalah yang bisa dikomparasikan. Yang bisa dibandingkan. Tapi kalau membandingkan Allah dengan makhluk, tidak masuk qiyas di sini. Di sini namanya qiyasun ma'al fariq. Qiyas dua hal yang berbeda. Mengkomparasikan dua yang berbeda. Itu menghina atau meninggikan? Hah? Antum bandingkan pedang samurai dengan pisau dapur mak saya. Masya Allah, tajam semurainya, lebih tajam dari pisau mak kamu katanya. Gimana kira-kira? Ustaz, saya bilang samurai ini lebih tajam dari pisau dapur emak saya. Ini menghina samurai atau meninggikannya? Menghina. Jelas ya? Walaupun saya bilang lebih tajam. Cuman bandingannya hah? Iya, mantap klub apa yang paling Bapak kenal? Klub bola misalnya, enggak pernah nonton bola. Apa? Hah? Itali, Masya Allah. Apa itu? Roma, AS Roma. Oh, AC Milan. AC Milan, baik. AC Milan itu luar biasa ya. Bertanding kemarin dengan apa? Kwansing FC. Menang dia katanya. Itu menghina. Penghinaan dah. Makanya membandingkan dua yang berbeda jauh itu bukan memuliakan, menghinakan. Maka membandingkan Allah ke makhluk itu merendahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Allah jadinya kurang sifatnya. Tonton tahu sendiri, barang semakin banyak sifatnya positif kebaikannya, semakin tinggi nih nilainya. 2 in 1 harganya 2,5 juta. 3 in 1 3,5 juta, kecuali yang barang rongsokan itu lain. Nah, ya barang-barang KW lain. Ini yang asli. Kita bicara tentang yang asli. Betul kan? Wih. Cobalah. Nah, spesifikasinya semakin tinggi semakin mahal. Maka Allah semakin banyak sifatnya, tapi tidak boleh kita buat. Allah sendiri. Kalau tidak ada asli nanti. Kalau kita yang buat, tidak semakin baik, semakin buruk. Tapi Allah sendiri yang menyifati dirinya. Semakin kita akui sifat semakin banyak, Allah semakin bernilai, semakin tinggi di keyakinan kita. Maka jangan preteli sifat Allah, enggak. Jangan enggak ya. Dari sebanyak itu antum tinggalkan hanya 7, kan bahaya. Enggak, 20 pun masih sedikit. Namanya sudah 99. Di situ aja sudah 99 sifat. Antum udah melamar belum? Sudah? Belum? Senyumnya payah saya menafsirkan. Belum, taib. Nanti buat daftarnya sifat antum yang baik. Orangnya murah senyum. Ada masuk tadi itu. Nah, kemudian pemaaf, kemudian pemberi, kemudian tidak pandai marah, kemudian mendahulukan orang lain. Buat daftarnya nanti, sodorkan ke calon mertua. Dia bilang ini 7 nak, tambah lagi. Tambah lagi. Misalnya pandai cari duit, dimanapun simpan mertua dapat. Misalkan semakin banyak sifat baiknya semakin cepat diterima. Kan betul kan? Kita lamar kerja, lampirkan sertifikat pengalaman kerja Anda. Misalnya kan? Ya, untung punya sertifikat apa misalnya?
komputer, punya sertifikat montir, punya sertifikat ilmu komunikasi, punya sertifikat manajemen, punya sertifikat ini. Saya tukang periksa, kira-kira saya dahulukan enggak ini? Iya, betul apa enggak? Banyak spesifikasinya. Makanya Allah di mata ahli sunnah itu semakin bernilai, semakin ditakuti karena sifatnya tidak terbatas. Tapi ketika antum batas-batasi, akhirnya semakin lemah hormat kita pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga banyak hukumnya yang kita rubah. Disuruhnya ke kanan, kita ke kiri. Disuruhnya ke atas, kita kemana-mana. Ya, suruhnya ke atas, kita ke mana-mana. Mana yang cepat sampai alamatnya? Menyampaikan doa ke yang di atas atau yang entah kemana-mana. Jadi jangan salah, nah, kan nanti doanya lambat dikabulkan karena tidak sampai ke alamat. Allah musta'an. Baik. Wa wajibun ala hukami wal muftin alla yaqulu illa min wajhin lazima min kitabillah aw sunnatin aw ijma'. Tidak wajib bagi setiap hakim dan setiap mufti yang memberikan fatwa tidak mengatakan kecuali dari arah atau dari jalan yang lazim, yaitu kitabullah, sunnah Rasulullah, atau ijma'. Fa illam yakun fi wahidin min hadhil manazil ijtahadu alaih. Kalau seandainya ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam ijma', baru ijtihad. Jangan ijtihad dulu baru cari Al-Quran. Ini terbalik selalu. Sering terbalik. Berijtihad dulu, dah putus hukumnya, baru cari dalil. Nah, cari Al-Qur'annya dulu, cari hadisnya, cari ijma'nya. Habis itu baru, kalau tidak dapat pada ketiganya kan Imam Syafi'i, ini urutannya. Makanya maratib istidlal itu harus dipahami oleh siapapun yang masuk dalam bab ilmu. Sehingga tidak akan lahir pernyataan nanti, atau ada penonton kojong. Gitu ya, teruskan apa yang sudah ada di kampung-kampung tuh, tidak usah dirubah-rubah, tuh udah bagus tuh. Apa sebab? Diputuskan dulu baru cari dalil. Harus sama orang rapat. Ya, yang didengar keputusannya yang dia sudah putuskan sebelumnya. Antum suka rapat kayak gini? Hah? Bapak-bapak, alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini memutuskan insyaallah menjelang Ramadan ini. Adapun yang akan kita putuskan 1, 2, 3, ikut sajalah itu. Hah? Rapat, mantap rapat cepat selesai. Keputusan dia. Usul, enggak ada usulan, yang penting ini saja. Iya, enggak boleh dirubah-rubah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ilmu itu sangat dinamis. Orang dulu enggak menuntut ilmu, sekarang orang menuntut ilmu. Dulu orang cari hadis 1-3 bulan, sekarang cari hadis 1 menit 30 hadis. Terus tidak disamakan juga ilmu orang dulu dengan ilmu orang sekarang. Kecuali mereka juga menuntut ilmu seperti Imam Bukhari, seperti Imam Syafi'i. Nah, kita tahu sendiri bahwa banyak orang-orang kampung-kampung dulu, ya, kitabnya satu dan lusuh pula kitab itu. Tidak tahu siapa penulisnya. Lalu dari dasar buku itu dibuatkan ritual-ritual tertentu. Nah, sekarang ternyata setelah kita baca Al-Quran, baca hadis, baca ijma' ulama', ternyata yang itu bertentangan. Nah, apakah kita katakan teruskan aja lah itu? Khianat kita pada umat. Kan khianat kita pada umat. Kita tahu bahwa secara ilmu pertama okelah sah, tapi sedikit nilainya. Kita punya yang nilainya banyak. Lalu kita tidak sebutkan. Khianat enggak kita? Khianat enggak? Bapak-bapak tetap aja lah di sini ya, enggak usah kemana-mana. Soal di sana untungnya banyak, sini untungnya dikit, gitu ya? Hah? Tidak, pokoknya jangan kemana-mana, di sini aja lah. Sebab di sini untungnya sedikit. Kalau pergi dengan saya, nih untungnya banyak, gitu aja. Tuan-tuan suka yang seperti ini. Nanti di akhirat akan bergayut orang sama kita. Tuan-tuan kan, tapi tidak kasih tahu kami katanya. Nauzubillah. Ayyuma rajulin atahu Allahu ilman fakatamu aljamahu yawmal qiyamah bil jami min nar. Siapa yang Allah berikan ilmu lalu dia sembunyikan, ya, nanti dikekang mulutnya dengan api neraka. Gara-gara takut nanti orang tidak menerima. Awak nak tetap juga datang sini sekali semusim, jadilah kan bulan Rajab ni Isra Mi'raj pula kan. Besok tidak diundang lagi. Pokoknya yang sampel yang setuju masyarakat itu aja. Oke lah kalau seandainya sah sunnah sesuai dengan ilmu, alhamdulillah.
kurang-kurang tidak masalah lah. Ini kadang-kadang banyak yang menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu saja berproses. Kita paham itu harus berproses. Awak 10 tahun baru mengatakan yang seperti ini. Nah, dulu tahan-tahan juga karena guru kami petuahnya dulu berdakwah itu beransur-ansur. Sehingga gara-gara itu pun kita tidak masuk dalam brosur. Paham Pak ini ya? Ya, gara-gara itu. Nah, beransur salah juga. Tegas langsung salah juga. Lembut salah. Bahkan tidak marah pun salah. Apabila rapat dengan keluarga semua marah kecuali saya. Gara-gara tidak marah, kena marah. Wah, ngapa nak bongging gitu. Gitu kan katanya. Kenapa kamu tidak marah? Ya gimana sih? Tuan-tuan tidak marah semua, masa saya marah lagi? Semua marah bang. Bongi semuanya. Tinggal saya sini tidak marah. Kena marah saya oleh kakak saya. Kamu kok tidak ikut? Marah. Masya Allah. Gitu juga. Dulu orangnya masalah-masalah ini yang sensitif-sensitif kan saya tahan dulu tuh. Iya, saya tahan dulu. Ada yang lebih cepat, ada yang lambat. Akhirnya beransur-ansur. Sekarang karena sudah vulgar, sudah viral pula semuanya, ya kita juga menjelaskannya secara lumayan vulgar dan agak viral sedikit. Bisa beransur-ansur dalam dakwah. Tapi ternyata salah juga. Ustaz, awal-awal dulu Ustaz tidak seperti ini. Saya rajin kajian Ustaz. Sekarang Ustaz berubah sejak mengisi di Zaid bin Sabit katanya. Iya, kemudian Zaid bin Sabit kan dosis tinggi. Ya kalau tidak siap dengan dosis tinggi, tutup aja dulu, jangan saksikan. Kan betul kan? Di sini rata-rata dosisnya tinggi. Sama kalau antum nanti demam di Arab Saudi itu paracetamolnya tidak ada yang 250, minimal 500 untuk anak-anak. Kalau di sini 250. Kalau dikasih yang 1000 nanti gelepar dia. Makanya dosisnya beda. Ngaji juga di Saudi orang ngaji bid'ah itu biasa itu. Sebab apa? Mereka biasa dengan sunnah. Kalau kita enggak, dibilang bid'ah, non sunnahnya dibilang dah gemetar dia. Apa sebab? Karena masih sayang sama orang. Kalau di sana Pak sopir taksi hidupkan musik lagu misalnya, ada juga kan musik, kenapa tidak? Jelas Pak. Nyawa kalau terdengar kadang entak kaki, tidak sadar kadang. Iya, kan tidak sadar, makanya jangan dekat-dekat dan dengar-dengar. Masyaallah kiram, kalau kita tegur, Pak, bisa dimatikan. Rata-rata begitu. Tapi kalau kita, tengoknya dulu, berjanggot ya, mana ngaji gitu ya. Itulah, Allah musta'an. Baik. Jadi kalau tidak ada kitab, sunnah, ijma', maka baru berijtihad. Fa illam yajid alam yakun fi wahid min hazil manazil ijtahadu alaih. Kalau tidak terdapat dalam Quran, tidak dalam sunnah, tidak dapat dalam ijma', maka berijtihad. Jangan ijtihad dulu sebelum melihat ini. Nah, hatta yaqulu mithla ma'na, sehingga mereka mengatakan semakna dengan yang ada dalam kitab tadi. Berlaku qiyas di sini. Jadi kalau ada yang lagi tidak mengatakan qiyas, nanti tolong diralat pembicaraannya ya. Baik. Wala yakunu lahum wallahu alam, dan tidak boleh bagi mereka, Allah yang lebih tahu, ayyuhditsu hukman laisa fi wahidin min hadza. Tidak boleh mengada-ngada hukum yang tak terdapat dalam Quran, dalam sunnah, dalam ijma'. Au fi ma ma'na, atau yang semakna dengannya, yaitu yang boleh melakukan qiyas. Dan ingat, qiyas itu tidak berlaku dalam masalah yang seperti masalah ibadah. Walau khilaf, tapi khilafnya di sini tidak terlalu kuat. Yang sahih wallahu alam, dalam masalah ibadah tidak berlaku qiyas. Walaupun khilaf dalam masalah ini, saya cenderung kepada masalah ibadah ikut nas saja, tidak melakukan qiyas kecuali ibadah yang sifatnya ma'qulul makna. Ini saya jelaskan detail-detail sekali. Waktu tidak ada lagi. Ya. Besok insyaallah. Nah, ini kadang-kadang salah tangkap, nanti setengah paham. Dan orang banyak yang nyibuk tuh nyibuk. Iya, sebanyak itu bunga nanti dicarinya sehelai daun kering itu. Dan itu yang nanti yang di framingnya dibuat seolah-olah itu yang inti dari kaji hari ini. Biarin aja lah, enggak apa-apa. Lalat kan banyak. Ya, tapi kalau masuk lalat cepat nah, lalat itu tidak aman hidupnya. Makanya jangan jadi
lalat, jadilah lebah. Lebah itu tidak menghisap kecuali yang bagus, yang sehat, dan tidak memberi kecuali yang sehat. Kalau lalat, yang carinya yang kotor-kotor, habis itu dia mengotori. Maka dia pilihlah antum nak jadi apa. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam, wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.